Halo. Nah, ini saya mau buat masker wajah. Bahannya ada 3 bahan aja. Ada ini bubuk kopi hitam. Nah, ada sedikit. Lalu saya mau campur pakai madu, ya. Saya mau campur pakai madu. Oke, cukup. Baru saya mau kasih air sedikit supaya bisa diaplikasikan ke wajah. Nah, ini lalu saya aduk-aduk kopi hitamnya biar tercampur dengan madu yang saya kasih tadi dengan air sedikit tadi. Baru ini bisa diaplikasikan ke wajah. Nah, ini saya sering buat masker ini supaya bisa menjaga kulit, ya. Bisa juga ke wajah, bisa ke tangan, ke badan bisa ya, karena ini kan kopi ada grindil-grindilnya gitu ya, membuat kayak kotoran di badan atau wajah kita, melepaskan kotoran-kotoran dari kulit kita ya. Jadi ini bagus sih untuk dibuat ke kulit kita. Nah, saya lebih seringan bikin masker wajah ya. Nah, jadi gini dia kan. Oke, kalau ada mungkin di rumah susu steril bir brand ya, bisa juga ganti air tadi, itu bisa dikasih susu steril lebih bagus. Nah, ini saya mau aplikasikan ke wajah kan. Inilah perawatan wajah saya yang simple, ekonomis ya, tidak mahal, yang penting rutin tiap hari ya kan. Pasti ada manfaatnya, ada fungsinya ya, dikasih kita buat ke wajah. Oke. Nah, ini ya, nanti ini saya diemin sekitar 15 ke 20 menit gitu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini nanti kan akan mengering dia. Nah, ini kadang saya kasih kulit pisang juga, diolesin ke wajah. Kulitnya itu langsung di yang bagian dalamnya itu diolesin ke wajah. Kadang tomat ya kan, atau timun juga bisa ya, atau apapun mungkin yang alami dari sayuran buahan bisa ya. Yang penting kalau rutin itu pasti ada manfaatnya sih ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang agak lebih lebih mungkin biayanya agak lebih di atas ekonomis ya, apalagi yang sekarang ini kan banyak menggunakan skincare ya kan, supaya wajah lebih glowing, cerah ya kan, lebih cantik, apalagi cewek-cewek ya. Jangankan cewek-cewek, cowok juga sekarang udah banyak ya pakai skincare. Ada yang ke dokter ya, dokter kecantikan ya kan, supaya wajah lebih cantik, lebih glowing. Nah, kalau saya ya belum ada pakai skincare, belum ada menggunakan seperti itu, karena jadi pikir-pikir pasti pakai uang juga ya kan, nggak kemana 200.000 400.000 ya kan satu setnya. Saya belum pernah menggunakan sih, jadi kurang tahu berapaan satu set setiap skincare itu. Apalagi kalau perawatannya ke dokter pasti lebih gak mahal ya, konsultasi lagi, lihat wajahnya lagi gimana ya kan. Nah, saya coba ini aja, pakai yang alami aja. Nah, nanti setelah udah sekitar 15 menit atau 20 menit saya cuci bersih lagi. Habis itu nanti saya kasih lagi, udah setelah dicuci itu kan kasih lagi minyak zaitun supaya lebih agak lembab lagi. Nah, saya sering rutin ya, biasanya kalau di rumah saya sering pakai ini masker. Oke, nah udah selesai. Agak gelap ya warnanya sementara. Oke, nah ini kan saya kasih ini kan supaya tadi tujuannya supaya kulit lebih
rawat, ya kan. Kotoran-kotoran, debu-debu kalau kita dari jalan pasti lengket ya, kalau cuci sama sabun aja mungkin nggak gitu bersih. Jadi kalau rutin dikasih kayak gini, kopi campur madu, campur tadi pakai bir brand, ya kan, pasti ada manfaatnya. Nah, di sini saya bukan hanya mau membagikan masker ini doang ya, bukan hanya mau menceritakan atau berbagi tentang perawatan wajah aja, tapi saya mau berbagi dari sini, saya mau ambil tentang nilai kehidupan. Nah, saya kasih masker itu setiap hari ke wajah saya pasti ada tujuannya. Supaya apa? Kulit saya tadi supaya lebih terawat, nggak gitu kusam, ya kan. Nah, itu ada tujuannya, ya kan, supaya lebih baik gitu. Nah, dari sini saya belajar, kalau saya cuma merawat kulit wajah atau mungkin kulit tangan, ya kan, atau kaki, seluruh badan kita rawat gitu, ya kan, pasti kulit kita lebih bagus gitu, ya kan. Nah, tapi kalau hanya kulit saya rawat gitu, ya kan, untuk apa saya merawat kulit saya tapi hati saya nggak terawat, ya. Hati saya tidak merasakan ada kedamaian, ya kan. Ada mungkin kesalahan teman atau kesalahan suami atau apapun itu yang mungkin langsung cepat tersimpan di hati, menyimpan sakit hati, ya kan. Nah, dari sini saya belajar ya, untuk apa saya rutin, atau bahkan kamu mungkin yang sering menggunakan skincare ya, untuk apalah wajah kita ini glowing, cantik, ya kan, tapi hati kita nggak glowing gitu loh, hati kita nggak damai, hati kita penuh dengan sakit hati, benci, iri hati gitu, ya kan, cepat tersinggung, cepat menyimpan rasa yang tidak baik, tidak enak. Sedikit mungkin kawan kita ngomong tidak enak, langsung kita sakit hati, langsung kita nggak cakapin gitu ya. Nah, ini mengajarkan saya dari sini ya, untuk apa wajah saya glowing padahal di dalam hati saya. Nah, hari-hari ini kita perlu menjaga hati kita, karena hari-hari ini banyak hal-hal yang kita lihat, kejadian-kejadian ya, karena sakit hati bisa membunuh, karena sakit hati bisa memukul teman siapapun, ya kan. Nah, banyak kejadian-kejadian, hal-hal yang sudah kita lihat, mungkin melalui media sosial, mungkin melalui berita di TV, atau dari berbagai hal apapun ya, kita bisa lihat kejadian itu, ya kan. Kenapa ya seperti itu? Karena apa? Karena nggak menjaga hati, ya kan. Nah, kita tahu ya, firman Tuhan sendiri bilang, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, dari segala hal, nggak ada terkecuali ya, baik dalam hal pekerjaan, dalam hal keuangan, dalam hal rumah tangga, ya kan, dalam hal apapun gitu, ya kan. Tuhan ajarkan supaya kita menjaga hati kita ini dari segala kewaspadaan, ya kan, karena dari hati inilah terpancar kehidupan. Nah, kalau hati kita ya, kita menyimpan dendam, menyimpan sakit hati ya, otomatis dari situlah akan terpancar kehidupan, ya kan. Kita akan bisa melihat teman kita yang kita nggak suka, kita jadi nggak cakapi, kita jadi malas berteman sama dia. Atau mungkin dengan suami, mungkin ada hal yang membuat kita kesal dari suami atau anak, ya kan, banyak hal, dari teman kerja gitu, ya kan, dari hal apapun. Mungkin kita selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau kita cepat-cepat menyimpan sakit hati ya, maka terpancarlah kehidupan yang tidak baik. Tapi kalau kita mengampuni orang yang melakukan kesalahan ya, atau mungkin melakukan ada hal yang tidak membuat bagi kita kurang pas di hati, kalau kita langsung menyimpan hal yang tidak baik ya, terpancarlah kehidupan yang tidak baik. Tapi kalau kita mengampuni, kita melatih hati kita ini supaya mengampuni orang yang bikin kita kesel, mengampuni orang yang bikin kita tidak enak ya, kita belajar mengampuni, maka pasti hati kita damai ya, kita bisa menerima dia, kita bisa memaafkan dia gitu, ya kan. Jadi janganlah kita
cepat-cepat menyimpan rasa sakit hati, benci, iri, ya teman kita sukses kita iri gitu ya kan. Tapi harusnya kita wow, ya kalau teman kita sukses, wow hebat dia, maunya saya seperti itu. Nah, belajar dari dia bagaimana dia bisa sukses, bagaimana bisa dia hebat. Nah, kita belajar dari dia, tapi bukan malah benci sama dia, malah iri sama dia, tapi marilah belajar, ya kan. Nah jadi hari-hari ini kita marilah kita menjaga hati, karena firman Tuhan bilang juga hari-hari ini akan semakin jahat. Nah kalau kita nggak menjaga hati kita, ya hidup kita ini akan menjadi batu sandungan, hidup kita ini tidak akan merasakan damai ya. Tapi kalau kita belajar mengampuni, ya belajar kita mengasihi sesama kita, ya sekalipun dia lebih sukses dari kita, jangan kita merasa iri, tapi marilah tetap bangkit, tetap belajar dari kesuksesan teman, tetap belajar untuk melakukan hal yang baik, apa yang berkenan di hati Tuhan, ya supaya hidup kita ini bisa menjadi saluran berkat dimanapun kita berada, gitu ya. Jadi jangan mau terintimidasi dengan iblis, jangan mau menyimpan sakit hati, tapi marilah kita rawat hati kita ini seperti bagaimana kita merawat wajah, gimana supaya cantik, cerah ya. Tapi biarlah terlebih dahulu hati kita cerah ya. Jadi kita rawatlah hati kita dengan damai ya. Mari kita hidup di dalam kebenaran Tuhan ya. Jangan jauhkan dirimu dari kebenaran Tuhan, tapi hiduplah di dalam kebenaran Tuhan ya. Sebab itulah yang Tuhan mau, ya kan. Jangan mau hidup dengan godaan-godaan dunia ini, itu hanya sementara, tapi hiduplah di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Oke, semangat, mari merawat hati. Tuhan Yesus memberkati. Bye.